Abu Nawas dan Ember yang tak tahan menyimpan rahasia. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil meluruskan serbannya yang miring, kemiringan yang terjadi karena ia memakainya sejak malam dan lupa melepasnya saat tidur. Angin gurun berhembus pelan, membawa aroma kue kurma yang baru keluar dari tungku. Seekor kambing milik tetangganya berdiri tak jauh darinya, memandang seolah sedang menilai kehidupan. Abu Nawas melambaikan tangan. "Pergilah, wahai kambing, aku belum sarapan, jangan membuatku memikirkan sesuatu yang tidak pantas." Kambing itu mengembik pendek seakan tersinggung, lalu berbalik pergi dengan langkah dramatis seperti aktris sandiwara. Belum sempat Abu Nawas menikmati keheningan pagi, seorang pelayan istana berlari dengan kecepatan seperti baru saja melihat jin berkepala 3. "Abu Nawas, Khalifah memanggilmu segera," dan beliau sangat murka. Abu Nawas menghela nafas panjang. "Jika Khalifah marah, aku dipanggil. Jika aku yang marah, tidak ada seorang pun peduli." Pelayan itu sama sekali tidak menertawakan ucapannya, bahkan wajahnya tampak semakin pucat. Saat tiba di istana, Khalifah Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah merah seperti buah delima yang terlalu lama dijemur. Di sampingnya berdiri sebuah ember kayu kecil, ember yang biasanya dipakai mengambil air. Namun kini ember itu bergoyang-goyang kecil, seperti sedang menahan rasa gelisah. "Abu Nawas," ujar Khalifah dengan nada jengkel, "ember ini selalu menyebarkan apapun yang didengarnya." Abu Nawas mengangkat alis. Maksud Baginda?" Khalifah menunjuk si ember. "Tadi pagi, aku berbicara kepada para menteri mengenai rencana rahasia kerajaan. Baru saja kami selesai berdiskusi, ember ini berteriak lantang, 'Khalifah akan mengirim pasukan ke perbatasan.' Seketika, para pelayan berhamburan seperti burung merpati dikejutkan kucing." Abu Nawas hampir tertawa, tapi menahan diri demi sopan santun. Tiba-tiba, ember itu bersuara dengan nada penuh beban hidup. "Ampun, wahai Khalifah, aku tidak pandai menyimpan rahasia. Perutku sempit, hatiku lemah, dan telingaku terlalu lebar." Para menteri merengut, kucing istana bersembunyi di balik pilar. Abu Nawas mendekati ember itu sambil mengusap jenggotnya. "Wahai ember, apakah benar engkau tidak mampu menyimpan rahasia?" Ember bergerak kecil. "Aku dibuat dari kayu yang gampang retak, mana mungkin aku menampung rahasia besar." "Rahasia kecil saja membuatku ingin berteriak." Abu Nawas mengangguk-angguk, bibirnya menyunggingkan senyum kecil. "Baginda Khalifah," katanya, "ember ini bukan jahat, ia hanya terlalu jujur." "Jujur?" seru para menteri bersamaan. "Ini namanya cerewet." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa serombongan anak-anak madrasah. Khalifah terperanjat. "Abu Nawas, ini istana, bukan tempat belajar membaca huruf." "Tenang, wahai Baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Merekalah penyelamat rahasia kerajaan." Ia mendekati si ember dan berkata, "Wahai ember, mulai sekarang kau boleh menumpahkan isi hatimu sepuasnya kepada anak-anak ini." Anak-anak mendekat, mata berbinar penuh rasa ingin tahu. Ember segera bersiap hendak membocorkan sesuatu. "Khalifah akan..." Abu Nawas menepuk ember itu. "Hanya kepada anak-anak ini, wahai sahabat, mereka tidak mungkin membocorkan apapun, sebab mereka pun tidak diperbolehkan keluar istana tanpa pengawasan." Anak-anak tertawa kecil, lalu duduk mengelilingi ember seperti mendengarkan dongeng. Ember pun bercerita panjang lebar.
Tetapi yang diceritakannya bukan rahasia negara. Ia malah membahas berapa banyak debu di sudut dapur, siapa antara para pelayan yang paling suka mencuri waktu tidur, dan berapa kali kucing istana menguap setiap hari. Anak-anak mulai kehilangan fokus, beberapa malah mengejar kucing istana. Itulah tanda bahwa Abu Nawas benar. Pendengar yang mudah lupa adalah obat bagi ember yang tidak bisa menahan rahasia. Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, engkau telah menyelamatkan kerajaan dari ember paling cerewet sepanjang sejarah." Ia memberikan sekantong emas besar kepada Abu Nawas. Hasratnya ingin memberi lebih, tetapi takut ember itu bercerita lagi soal isi gudang harta. Abu Nawas membungkuk hormat. Semoga tidak ada ember lain yang ingin ikut-ikutan bicara. Ember berseru riang, "Kalau ada, kirim saja ke sini. Aku suka punya teman." Mendengar itu, Abu Nawas buru-buru meninggalkan istana sebelum ember itu membuka rahasia baru. Sejak hari itu, ember tersebut menjadi teman curhat para murid madrasah, meskipun sebagian besar dari mereka sama sekali tidak paham apa yang diceritakannya. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.